Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputri Puster Dewi. Di sini saya akan membuat tutorial cara menghubungkan router secara statis atau dinamis. Nah, software yang saya gunakan adalah Winbox dan VirtualBox. Nah, kita masuk ke VirtualBox. Di sini saya menggunakan 3 US Micro-T dan 2 Windows XP. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Micro-T 1. Nah, sebelumnya karena saya sudah menginstal Micro-T, maka di sini saya tinggal login dengan cara mengetikkan admin dan passwordnya tidak ada, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke Micro-T. Selanjutnya kita akan masuk ke Micro-T pertama di Winbox dengan klik titik 3 di kanan atas, lalu pilih RB utama, lalu connect. Nah, di sini sudah masuk ke Micro-T pertama. Yang pertama kita setting IP address-nya. Di Ether 1 saya gunakan IP address yaitu sama ruas dengan WiFi yang saya gunakan, yaitu ruasnya 192.168.1.5/24. Kita pilih Ether 1 lalu apply dan OK. Dan kita akan setting Ether 2 dengan luas yang berbeda, yaitu 192.168.10.1/24. Nah, di sini kita pilih di interface, pilih Ether 2, lalu kita apply dan OK. Nah, selanjutnya kita setting di bagian DNS. Di bagian server kita klik IP ruas dengan IP sumber internet, yaitu 192.168.100.1. dan di bawahnya kita di IP Google, yaitu 8.8.8.8, lalu apply dan OK. Nah, setelah kita setting DNS, kita akan setting firewall. Di bagian NAT kita pilih tambah, lalu di bagian general stringnya kita pilih versi NAT, lalu di out interface-nya kita pilih Ether 1, dan di exchange kita pilih Pasquarid, lalu apply dan OK. Nah, setelah itu kita akan setting routers. Di routers kita pilih tambah, lalu di bagian gateway kita tambahkan IP internet, yaitu 192.168.100.1, lalu kita pilih apply dan OK. Nah, setelah itu kita akan ping di new terminal. Kita akan ping ke IP Google, yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan internet. Selanjutnya kita akan pindah ke Micro-T 2. Di bagian VirtualBox kita klik Micro-T 2 dan jalankan. Di sini kita lakukan hal yang sama seperti di router
mikrotik 1. Itu kita akan tuliskan loginnya admin, lalu passwordnya tidak ada, langsung kita enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke router 2. Nah, di Winbox kita masuk ke router 2. Di pojok kanan atas kita pilih ke router 2 lalu connect. Nah, kita sudah connect dan kita akan setting IP-nya. Ether 1 kita setting IP seruas dengan Ether 2 di router pertama, yaitu 192.168.10.1.2 lalu /24. Pilih apply dan OK. Lalu di Ether 2 kita tambahkan ruas yang berbeda. Saya di sini akan menambahkan dengan IP 192.168.11.1/24. Nah, di /24 ini akan menandakan kita menggunakan IP kelas C. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita setting di DNS. Di DNS kita akan menambahkan IP internet, sumber internet, yaitu 192.168.10.1. Di bawahnya kita masukkan IP Google, yaitu 8.8.8.8. lalu kita apply lalu OK. Nah, setelah itu kita akan setting di bagian firewall. Di bagian NAT pilih tambah, lalu di general nya kita pilih NAT, lalu di out interface-nya itu 1, dan di bagian action-nya kita pilih masquerade. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita masuk ke routers. Di bagian routers kita tambahkan, di bagian gateway kita tambahkan IP sumber internet, yaitu 192.168.10.1. lalu klik apply dan OK. Nah, jika sudah reachable berarti kalian sudah mau connect ke sumber internet. Nah, selanjutnya kita akan tes ping di new terminal. Kita akan ping ke IP Google, yaitu 8.8.8.8 lalu enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP internet. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke VirtualBox. Lalu kita pilih mikrotik 3, kita jalankan sama seperti di mikrotik 1 dan di mikrotik 2. Kita akan diminta untuk login, lalu passwordnya kita masukkan, username-nya kita masukkan dengan mengeklik admin, dan passwordnya tidak ada, kita bisa enter saja. Nah, di sini sudah masuk ke mikrotik 3. Lalu kita akan pindah ke Winbox. Di Winbox kita klik kanan 3 kanan atas, lalu pilih mikrotik 3, lalu di connect. Setelah itu pertama-tama kita akan setting ke IP address. Nah, di sini saya setting F1-nya seruas dengan IP sumber internet tadi, yaitu saya gunakan IP 192.168.10.3/24. lalu apply dan OK. Setelah itu, nah, selanjutnya kita menambahkan Ether 2. Di sini saya akan membedakan luas dengan sumber internet. Di sini saya
menggunakan IP 192.168.12.1. Lalu pilih di interface-nya Ether 2 dan kita apply, lalu oke. Setelah itu kita setting DNS juga di router 3. Di servers kita gunakan IP sumber internet yaitu 192.168.10.1. lalu di bawahnya kita isikan dengan IP juga yaitu 8.8.8.8. lalu apply dan oke. Setelah itu kita akan pergi ke bagian setting di bagian routers. Di routers kita pilih tambah, lalu di bagian gateway kita tambahkan dengan IP sumber internet itu 192.168.10.1. lalu oke dan oke. Setelah itu kita setting firewall. Di bagian NAT kita pilih tambah, di bagian general di search to kita tambahkan search NAT, lalu di interface Ether 1 dan di action dan masquerade, lalu oke dan oke. Setelah itu kita cek apakah kita sudah connect ke internet dengan ping 8.8.8. Nah, di sini saya sudah connect ke internet. Nah, di sini karena saya mau menghubungkan kedua router 2 dan router 3, maka di sini saya akan menggunakan router OFPF. Di bagian routing kita akan pilih bagian OFF, lalu di bagian interface di OFF kita tambahkan Ether 1 dan Ether 2. Nah, setelah itu kita ke bagian network. Di network kita tambahkan network IP yang ada di Ether 1 dan di Ether 2 yaitu 192.168.10.0/24. lalu kita pilih apply dan oke. Nah, setelah itu kita tambahkan network Ether 2 dengan host IP 192.168.12.0/24. lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini saya sudah setting OFPF-nya. Sekarang kita akan setting OFPF di router kedua. Kita sama pilih bagian routing lalu OFPF. Bagian interface kita tambahkan Ether 1 dan Ether 2. Setelah itu kita akan setting di bagian network. Di pertama kita akan setting IP network Ether 1 di router 2 dengan host IP 192.168.10.0/24. lalu oke dan oke. Setelah itu kita tambahkan IP network yang ada di Ether 2 itu dengan IP 192.11.11.0/24. lalu oke dan oke. Nah, di sini saya sudah setting ke OFF kedua MikroTik, lalu kita coba ping ke MikroTik sebelah yaitu MikroTik 3 dengan IP 192.168.10.3. apakah mau ngeping? Nah, di sini saya sudah
mau ping ke mikrotik 3. Setelah itu saya akan coba ping mikrotik 2 di mikrotik 3 ping dengan IP 192.168.10.2. Nah, di sini saya sudah mikrotiknya sudah saling terhubung. Nah, setelah semua mikrotik tersetting dan mau saling ping ke router 2 ke router 3 dan router 3 ke router 2, selanjutnya kita masuk ke VirtualBox, lalu pilih Windows XP 1, lalu kita jalankan. Nah, jika sudah tampil seperti di video, kita klik start di bagian start, lalu kita pilih di bagian control panel. Setelah itu kita pilih network and internet connection, lalu kita pilih network connection, lalu pilih local area net configuration, lalu pilih properties di internet protocol TCP/IP, lalu kita di sini akan setting seruas dengan ether 2 di router 2, yaitu dengan luas 192. Ini saya menambahkan IP 192.168.11.30. Lalu di bagian subnet mask itu akan otomatis. Lalu di default gateway saya menggunakan IP 192.168.11.1, dan di DNS saya menggunakan IP 192.168.11.1 sama seperti gateway, dan di bawahnya kita tekan dengan IP Google itu 888. Lalu lalu close. Nah, tunggu sebentar, close. Setelah itu kita akan matikan firewall agar mau connect ke internet. Kita pilih off, lalu enter. Setelah itu kita akan testing di Windows XP ping ke 88.88. Nah, sini saya sudah mendapatkan internet. Lalu kita pindah ke XP kedua, Windows XP kedua, menjalankannya. Nah, di sini agak lama. Tampilannya seperti di gambar, kita akan pilih start, lalu kita ke control panel, lalu network and internet connection, lalu kita pilih network connection, lalu pilih kita local area network, lalu pilih internet protocol TCP/IP,
TCP/IP di properties, lalu di sini kita akan open terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tambahkan IP seruas dengan letter 2 di router 3 dengan IP 192.168.12.5 dan di bawahnya subnet masknya itu otomatis. Setelah itu di depot gateway kita akan tambahkan IP 192.168.12.1. Setelah itu kita akan tambahkan DNS yaitu 192.168.12.1 juga. Itu di bawahnya kita akan tambahkan IP Google yaitu 88.8.8. lalu kita pilih di sini, kita pilih OK, lalu close. Setelah itu kita akan matikan firewallnya terlebih dahulu. Saya mau connect internet nantinya, lalu enter. Setelah itu kita cek di Windows XP 2. Kita pin ke 88.8.8. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP. Nah, kita akan pin ke Windows XP 1 dengan IP 192.168.11.30. Nah, di sini di Windows XP 2 sudah mau connect ke XP 1. Lalu di bagian XP 1 kita akan ping coba ke XP 2 dengan IP 192.168.12.5. Kita enter saja. Nah, di sini di XP 1 sudah mau ping ke XP 2. Nah, sekian video tutorial dari saya. Beginilah cara menghubungkan router secara statis atau dinamik di VirtualBox maupun di Winbox. Sekian video dari saya, terima kasih.